Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam Ahad ini kita masih bisa berkumpul di rumah saudara kita, teman kita, Pak Kiki. Tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah selamanya bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk acara kajian kita yang pada beberapa saat lalu kita susah berkumpul, sulit banget untuk berkumpul. Pada malam hari ini kita akan membawakan tema apa pilihan kita di pemilu nanti. Mudah-mudahan nggak ada bawaslunya ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustadz Tafadol untuk membawakan tema tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal ihwatul kiram, tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, pada malam ini kita bertemu ya. Bertemunya dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada kita, yaitu tholabul ilmi ya. Jadi walaupun mungkin suasananya santai ya, tapi mudah-mudahan ini bagian dari ibadah kita kepada Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, tholabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Jadi mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Artinya kita sedang menjalankan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal kita beraktivitas, ya, senantiasa kita dasarkan, ya, landaskan aktivitas yang kita lakukan itu, ya, pada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dorongan masjid langsung harus ya. Di dorongan kita melakukan aktivitas itu dorongannya adalah dorongan iman ya. Nah, disitulah ada motivasi yang kuat ketika kita menjalankan berbagai hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak ada dorongan iman, ya, kita malas ya melakukan sesuatu itu, ya. Atau ya bisa dibilang ya sesempatnya saja kita melakukan aktivitas itu. Ya, contoh misalnya sholat. Sholat itu berat bagi siapa? Bagi orang yang tidak memiliki dorongan iman dalam dirinya. Banyak orang ya, kan istilahnya dia mungkin sehat walafiat ya, mungkin badannya berotot gitu ya, tapi sekedar sholat yang hanya mungkin 5 menit saja, dia sulit untuk melakukannya ya, karena memang dorongan atau motivasi iman di dalam dadanya itu ya belum terwujud ya, sehingga dia malas untuk melakukan atau melaksanakan sholat. Jadi seringkali orang melakukan sesuatu itu kan tergantung dari motivasinya. Nah, motivasi itu muncul bisa dari dalam tanda petik nafsu yang ada dalam diri kita. Ya. Jadi misalnya ada seseorang yang suka pada wanita, itu kan dorongan yang sifatnya alamiah ada dalam setiap diri manusia.
lalu dia mendatanginya, ya, memacarinya, ya, menghamilinya, gitu ya. Dorongannya apa? Dorongannya nafsu aja, ya, nafsu aja. Atau ada juga orang yang memang dorongannya itu, ya, diarahkan oleh pemahaman yang dia miliki, ya, pemahaman keimanan maksud saya, ya, sehingga ya nafsunya itu, ya, dorongan-dorongan yang berdasarkan nafsu itu, ya, itu diarahkan oleh akalnya, diarahkan oleh pemahamannya, ya, pemahamannya berkata ini haram, dia tinggalkan, pemahamannya mengatakan ini wajib, dia lakukan. Jadi itulah yang akhirnya mengarahkan berbagai dorongan atau motivasi yang ada dalam diri kita, ya. Dan kita sebagai seorang muslim tadi, bagaimana caranya menancapkan di dalam dada kita, ya, keimanan, dan itu menjadi dorongan kita untuk melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan ini adalah motivasi terkuat yang ada di dalam diri manusia. Ya, ketika bapak-bapak misalnya cari nafkah nih, ya, ya, kalau dorongannya hanya sekedar harta, ya, itu akan lebih kuat lagi kalau dorongannya itu adalah dorongan bahwa ini adalah kewajiban saya, ya, untuk menafkahi anak dan istri. Ya, itu akan lebih kuat lagi. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar mendapatkan harta yang dia menjadi motivasinya, ya, tapi lebih dari itu bahwa ini adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang terdorong untuk menikah gitu misalnya, ya. Itu bukan hanya sekedar dorongan biologis saja, tidak. Ya, tapi dorongan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan dorongannya kan lebih kuat lagi, ya. Nah, begitu juga dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, motivasi dorongannya itu harusnya itu dorongan iman, ya, dorongan keyakinan kita bahwa Allah adalah Rabb kita, ya, yang telah memerintahkan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, teman-teman rahimakumullah, ya, tema pada kesempatan kali ini, ya, itu sebenarnya dikasih Pak Yoga itu tentang keutamaan Rajab. Tapi kalau keutamaan Rajab sepertinya nggak seru. Temanya dianulir. Makanya saya usulin tentang politik aja kan gitu. Kenapa? Karena lagi rame aja. Tapi bukan kampanye ini, ya. Bukan kampanye, ya. Jadi itu Pak Geri, ya, bukan kampanye, Pak, ya. Ya. Jadi maksud saya begini, ini lagi rame seperti ini, ya. Kita mau saya mau menyampaikan tentang kalau dalam Islam itu politik itu seperti apa. Nah, gitu, ya. Ya, nanti kita akan melihat, bisa jadi, ya, melihat anomali, ya, antara Islam dengan apa yang terjadi saat ini. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, saya mulai dari definisi. Jadi dalam sebuah hadis, ya, ini hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda begini, Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Jadi dulu Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Di situ ada kata tasusuhumul anbiya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ya, ini asal kata dari tasusuhumul, ya. Jadi asal kata aslinya, gitu, ya. Kan ada, kalau dalam bahasa itu kan ada kata-kata yang sudah dapat imbuhan. Makan jadi memakan, kan gitu kan. Lari jadi berlari. Nah, ada kata dasarnya kan. Lari berarti kata dasarnya. Makan kata dasarnya. Dimakan itu jadi pasif. Ya, tapi kata dasarnya adalah makan. Nah, di situ ada kata tasusuhumul anbiya. Nah, tasusuhumul anbiya itu kata dasarnya itu sasa. Sasa itu dalam bahasa Arab, ya, kalau dirubah atau bentukan dalam bahasa Arab, dalam ilmu tasrif namanya, ya, sorof, ya, sasa yasusu siasah. Nah, jadi asal kata dari tasusuhumul anbiya, ya, itu adalah sasa yang bentuk masdarnya, bentuk gernya kalau dalam bahasa Inggris, itu adalah siasah atau politik. Jadi dulu, kata Rasulullah, Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi, atau diurus oleh para nabi, atau di riayah, ya, di riayah itu adalah diurus, ya, oleh para nabi. Jadi yang ngurusin umat
Ya, dulu sebelum Nabi Muhammad itu adalah para nabi. Mereka inilah yang ngurusin urusan-urusan mereka. Lalu Rasulullah bersabda, lanjutannya, kullama halakan nabi khulafahun nabi. Kalau nabi itu sudah meninggal, maka diganti dengan nabi yang lain. Jadi dari nabi ke nabi itu, ya, mereka yang mengurusin masyarakat. Lalu ketika meninggal diganti oleh nabi yang lain. Nabi yang lain inilah yang ngurusin masyarakat berikutnya. Lalu nabinya meninggal, ya, diganti dengan nabi yang lain, dan kata Rasulullah, innahu la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Ya. Lalu Rasulullah menjelaskan, lalu yang mengurus urusan masyarakat setelah nabi itu siapa kalau nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad? Lalu Rasulullah bersabda, wasatakunul khulafa'u fataksur. Setelah ini akan ada para khalifah. Maka ada khalifah Abu Bakar, khalifah Umar, khalifah Utsman, Ali, dan seterusnya. Mereka lah yang menggantikan Nabi Muhammad ngurus urusan masyarakat atau memimpin masyarakat saat itu. Artinya apa, Pak? Para ulama menjelaskan nih. Jadi yang dimaksud dengan politik itu adalah riayatus su'unil ummah. Melayani urusan-urusan masyarakat. Mengatur urusan-urusan masyarakat. Memerintah masyarakat, melarang masyarakat. Nah, gitu ya. Jadi itu namanya politik. Ngurusin masyarakat. Makanya ketika, contohnya ya, kalau di zaman Nabi misalnya ya, ketika ada sahabat Nabi yang miskin, datang kepada Nabi, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini nggak punya harta, makan saya susah. Nabi sebagai pemimpin saat itu, ya, gimana kira-kira? Nasib kamu lah gitu. Nggak gitu ternyata ya. Nggak gitu. Jadi Rasulullah bilang begini, kamu punya apa ya, di rumah? Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah, kecuali piring aja. Saya punya piring di rumah. Ya, saya ada perabot lah di rumah. Ya udah, bawa aja perabotnya ke sini. Ya, bawa perabotnya ke sini. Lalu Rasulullah bilang kepada para sahabat, siapa yang mau beli perabot milik sahabat ini? Ya. Ada sahabat yang mana? Saya Rasulullah, saya beli 1 dirham. Ya. Ini menjadi dalil kebolehan dari lelang. Jadi ada memang para ulama yang melarang, tapi jumhur ulama itu membolehkan dengan dalil ini. Jadi Rasulullah mengumumkan tuh, siapa yang mau beli ya piringnya sahabat ini. Lalu ada sahabat bilang 1 dirham ya Rasulullah, enggak saya jual. Ya, ada sahabat lagi yang satunya lagi mengatakan, saya beli 2 dirham ya Rasulullah. Oke, deal. 2 dirham. Lalu diserahkanlah perabot itu kepada yang membeli tadi. Lalu Rasulullah berpesan kepada sahabat tadi, kamu gunakan 1 dirham untuk makan keluargamu, dan 1 dirham lagi belilah kapak ya, dan kamu ya mengambil kayu bakar di daerah ini ya, untuk dijual. Jadi Rasulullah memberikan solusi, mengatur urusan masyarakatnya, memberikan solusi, ngasih kerjaan. Modalnya dari siapa? Modalnya dari dia juga ternyata. Ya, piring itu ya, perabotnya dari dia juga. Ya. Nah, aktivitas Nabi ini adalah aktivitas politik. Kenapa? Karena dia, Nabi Muhammad SAW, itu melakukan yang namanya riayah, pelayanan, ngurusin urusan masyarakat dengan hukum-hukum tertentu, ya, dengan aturan tertentu. Ya. Dalam hal ini Rasulullah SAW ya itu memerintahkan ya sahabat ini untuk menggarap sebuah lahan, ya, hutan yang dia bisa ambil kayu bakar dari situ, lalu dia jual. Dan Rasulullah mengatakan, jangan kembali ke saya kecuali setelah 2 minggu. 2 minggu. Lalu dia 2 minggu dia datang lagi kepada Rasulullah, dan dia membawa 10 dirham untuk disedekahkan. Berarti udah kaya dia ya. Udah kaya, 2 minggu aja cukup ya. 2 minggu udah kaya, karena dia sudah bersedekah 10 dirham. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah,
inilah aktivitas para nabi. Mengatur, mengurus urusan masyarakat. Ya. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, dan Rasulullah SAW juga menggambarkan, ya, ngatur urusan masyarakat itu seperti orang yang sedang menggembala. Rasulullah bersabda begini, al-imamu ra'in. Imam, ya, imam itu berarti pemimpin, ya. Ra'in, dia itu seperti penggembala. Seperti benar. Ya, wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatihi. Dan dia itu penanggung jawab dari yang digembalakan itu. Ya. Yang maksudnya apa? Maksudnya dia akan bertanggung jawab atas rakyatnya. Makanya kenapa kalau disebut rakyat, Pak? Itu kan dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Rakyat itu dari bahasa Arab. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatihi. Ra'iyah. Tapi dalam bahasa Arab ini ra'iyah yang benar. Tapi masuk ke lidah Indonesia jadi rakyat. Gitu, ra'iyah. Ini mana ya? Ra'iyah itu apa? Ra'iyah itu sebenarnya sesuatu yang diurus. Jadi kalau orang menggembala, ya, itu yang diurus siapa? Ya kambing. Ya, yang diurusin rakyat. Ya. Maka yang namanya rakyat, ya, itu diurus oleh imam tadi. Dan imam bertanggung jawab atas rakyatnya itu, yang diurusnya itu. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang cintai Allah Subhanahu wa taala, maka dari hadis ini, yaitu para ulama itu membuat definisi politik itu apa dalam Islam. Ya, as-siyasah, ya, dia ri'asatun, ya. Apa namanya? Siyasah itu adalah riayatus su'unil ummah, ya. Riayatus su'unil ummah. Pengaturan urusan-urusan masyarakat, ya, mengatur urusan-urusan masyarakat, mengurus, melayani, ya. Tar'a, kalau disebutkan dalam hadis itu kan sebuah dijelaskan tar'a. Tar'a itu ini seperti itu, penggembala itu. Jadi kalau apa namanya gembalaannya itu dia ke tempat yang mungkin ya tidak ada makanan, dia akan mengarahkannya, silo yang tempat makanan. Terus kalau misalnya dia akan selalu menjaga, tidak boleh ada yang hilang, ya, tidak boleh ada yang lapar, boleh ada yang hilang, apalagi ada ancaman serigala, ya, dia pasti akan menjaganya. Nah, itu gambaran Rasulullah itu seperti itu, ya, yang namanya imam melaksanakan aktivitas politik atau melakukan pengaturan riayatus su'unil ummah, melakukan pengaturan urusan-urusan masyarakat. Dakhilian wa kharijian, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, apa yang dilakukan Rasulullah sebagai pemimpin waktu itu, ya, itu adalah aktivitas politik, aktivitas melayani masyarakat, mengurus urusan masyarakat. Nah, ketika dia mengurus urusan masyarakat, melayani masyarakat, itu ada patokannya, ada aturan-aturan yang diterapkan kepada masyarakat. Nah, itulah yang disebut dengan syariat Islam. Jadi Rasulullah SAW, yaitu menerapkan syariat Islam kepada masyarakat, melayani masyarakat dengan syariat Islam. Jadi ketika ada misalnya, ya, seorang pencuri, ini wanita, ya, dari kalangan yang terpandang, dia mencuri. Lalu karena dia dari kalangan yang terpandang, ya, ada orang, ya, yang melobi Rasulullah SAW agar tidak dikenakan hukuman potong tangan kepadanya. Nah, Rasulullah SAW, ya, sebagai pemimpin saat itu mengumpulkan para sahabat, para sahabat semua dikumpulin. Rasulullah marah. Marahnya apa? Dia sampaikan begini: umat-umat yang terdahulu, ketika ada kalangan pembesar di antara mereka melakukan kejahatan, ya, maka hukuman itu tidak disegerakan kepada mereka, ditunda-tunda. Ya, mungkin akhirnya tidak dilaksanakan. Tapi ketika ada orang kecil di antara mereka yang melakukan kejahatan, itu disegerakan hukumannya. Maka Rasulullah mengatakan saat itu, wallahi, demi Allah, kalau Fatimah binti Muhammad itu mencuri, aku yang akan memotong tangannya sendiri. Jadi Rasulullah yang akan memotong tangannya. Nah, itu adalah bagian dari pengaturan urusan umat. Jadi ketika ada masalah di tengah-tengah masyarakat, pemimpin itu, ya, imam, ya, dalam hal ini
karena ini zamannya Nabi, adalah Nabi Muhammad secara langsung itu melakukan riayah, melakukan pengaturan urusan masyarakat. Dengan apa Rasulullah melakukan pengaturan urusan itu? Dengan syariat Islam. Maka tadi Pak, contoh ketika Rasulullah tadi ya, ngurusin masyarakatnya secara ekonominya seperti apa ya, itu bagian dari aktivitas politik. Jadi aktivitas politik itu mencakup seluruh bidang kehidupan. Dalam hal pergaulan, dalam hal ekonomi, dalam hal hukum, ya itu semua diatur dengan hukum-hukum Islam. Ya. Nah, pemimpin dia menggunakan haknya untuk ditaati itu untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dan Rasulullah SAW itu telah memberikan garis-garis bagaimana ya seorang pemimpin itu melakukan pelayanan itu dengan hukum-hukum tertentu, yaitu dengan hukum Islam. Begitu juga bukan cuma dalam negeri, di luar negeri juga begitu, sama. Ya, jadi kan definisinya tadi riayatus su'unil ummah, dakhilian dalam negeri, wa kharijian maupun luar negeri. Ya, jadi Rasulullah itu Pak belum setahun, ya mungkin setahun, beliau punya negara di Madinah, itu sudah diserbu. Perang Badar yang pertama atau Badar Sugro, itu harta dari orang-orang Madinah itu dicuri oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Ini sudah hubungan internasional kalau ini. Karena yang nyuri ini orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy. Ya, ini dulu ketika Rasulullah masih di Mekah, ya, mereka ini melakukan penganiayaan kepada para sahabat Nabi dan juga Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Rasulullah berhasil berkuasa di Madinah, nah ini tetap merongrong nih. Maka perang Badar 1 itu, ya, yang pertama itu adalah rongrongan dari orang-orang kafir Mekah terhadap penduduk Madinah. Itu apa yang dilakukan Rasulullah? Dikejar oleh Rasulullah. Dikejar. Cuma masalahnya begitu dikejar mereka lari. Ya, jadi mereka itu berhasil ngambil harta kaum muslimin dan mereka lari. Itu perang Badar pertama. Nah, perang Badar yang kedua baru itu ketemu lagi. Jadi ceritanya perang Badar kedua itu orang-orang kafir Mekah yang berdagang, ya, itu biasanya lewat Madinah, sampingnya Madinah, pinggiran Madinah. Nah, mereka ya ini sebenarnya mau melakukan penyerangan kepada Rasulullah, cuma beralasan menjaga kabilah dagang yang mereka melewati pinggiran Madinah. Ya, mereka itu bawa pasukan, Pak. Ya, bawa pasukan sebanyak 1.000 orang. Ya, akhirnya mereka bertemu di tempat yang namanya Badar itu. Ya, kaum muslimin 300, orang-orang kafir waktu itu ada 1.000 dan mereka bertempur. Ya. Sampai puncaknya, ya, itu puncaknya di tahun ke-5 Hijriah. Itu Rasulullah SAW itu dikepung, Pak. Jadi ceritanya itu orang kafir Mekah itu mereka berkolaborasi dengan kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah. Ya. Maka mereka membentuk koalisi namanya Ahzab. Ya. Pasukan koalisi. Jumlahnya itu 10.000. Yaitu tahun 5 Hijriah. Tahun ke-5 setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu jumlahnya 10.000. Tujuannya apa? Menghancurkan Madinah. Jadi ini baru berdiri udah mau dihantam. Nah, itulah Rasulullah SAW itu melakukan yang namanya politik bertahan dari gempuran musuh yang disebut dengan istilah jihad. Ya, perang, Pak, jihad. Nah, itu politik juga. Politik itu apa? Untuk ngurus urusan negara yang terkait dengan hubungan luar negeri. Nah, ketika mereka mau melakukan penyerangan, ini 10.000 orang. Ya, 10.000 pasukan. Kumpulan dari orang kafir Mekah dan kabilah-kabilah Arab saat itu. Nah, Rasulullah berunding dengan para sahabat, Pak. Wah, ini kita kalah nih, 10.000. Ya. Pasukan kita cuma 3.000. Pasukan orang Madinah waktu itu cuma 3.000. Ya. Gimana caranya? Kata Rasulullah gini aja. Bagaimana kalau sepertiga hasil bumi Madinah itu kita serahkan ke mereka supaya mereka nggak nyerang. Nah, para ulama menjelaskan ini kondisi darurat. Sebab kalau tidak diberikan nih hasil bumi, kita berhadapan dengan mereka, habislah kita. Lalu orang-orang Ansor waktu itu mengatakan begini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu waktu kita kafir nih, kita nggak bakalan ngasih mereka hasil bumi kita.
nggak bakalan katanya. Sekarang kita udah Islam, ya, kita lawan aja. Udahlah habis-habisan katanya. Kalah-kalah aja gitu kan. Tapi kita dimuliakan dengan Islam, kok kita mau ngasih sepertiga dari hasil bumi kita. Oke, kata Rasulullah, kita lawan. Ya. Ini lawannya 10.000, Pak. Bandingan dengan 3.000. Lalu ada Salman Al-Farisi. Kata Salman, wah ini berat ini kalau 10.000. Gimana kalau kita bikin parit pertahanan? Ya, yang disebut dengan istilah Hondak gitu. Maka di pintu depan Madinah itu digalilah parit pertahanan, yaitu lebarnya atau panjangnya itu 5,5 kilo. Ya. Mungkin sini mana ya? Sini Cilengsi kali ya. Ya. Bikin parit, Pak. Dalamnya 5 meter. Lebarnya sekitar 6 meteran. Ya. Jadi kuda itu nggak bisa loncat. Ya. Makanya saat itulah Rasulullah SAW membuat parit pertahanan itu. Nah, lalu Rasulullah itu dikepung 27 hari. Ya, waktu perang Hondak itu 27 hari. Tapi tidak benar-benar terjadi adu fisik. Kenapa? Karena ada parit itu. Mereka hanya memanah, ya. Panah datang dari pihak musuh, juga panah dari umat Islam. 27 hari Allah kasih bantuan kepada umat Islam, datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemah mereka itu ditiup dengan angin kencang, ya. Dan kata Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an, Allah mengirim pasukan yang tidak terlihat, ya, sehingga mereka kalah, ya. Nah, balik lagi ke pembahasan tadi, ini sebenarnya aktivitas Rasulullah itu ngatur urusan-urusan negara. Ini dalam konteksnya politik luar negerinya Rasulullah SAW. Ya. Nah, jadi Ikhwan fillah rahimakumullah, itu aktivitas politik. Jadi aktivitas politik itu apa? Ya, aktivitas yang riayah mengatur urusan masyarakat dengan hukum tertentu, yaitu dengan hukum Islam. Ya. Nah, jadi Ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi aktivitas politik dalam Islam itu memang aktivitas yang mulia. Aktivitas mulia. Kenapa? Karena ngurus urusan masyarakat. Bahkan Ibnu Taimiyah itu sampai mengatakan, yajib ayyu'rafa anna wilayata amrinas min a'dhamil wajibatiddin balakia maliddin ya walalid dunya illa biha. Jadi wilayah atau kepemimpinan untuk mengurus urusan masyarakat, itu kata Ibnu Taimiyah, min a'dhamil wajibatiddin. Itu kewajiban yang agung dalam agama. Kenapa? Balakia maliddin, tidak tegak urusan agama, walalid dunya, juga tidak tegak urusan dunia illa biha, kecuali dengan adanya pemimpin yang melakukan riayah tadi, melakukan kepemimpinan atau kepengurusan kepada masyarakatnya. Memang kita bayangkan begini, Pak, kalau nggak ada pemimpin yang melakukan aktivitas riayah, kepemimpinan atau kepengurusan, saya dibayangkan orang mencuri akhirnya bisa merajalela. Orang yang miskin, ya, yang mereka terlindas, ya, dengan orang-orang yang memiliki kekuatan yang besar, ya, akhirnya mereka bisa terpinggirkan dan mereka tetap dalam kemiskinannya. Ya. Nah, artinya apa? Kalau tidak ada aktivitas politik, tidak ada aktivitas politik, tidak ada yang melakukan riayatus su'unil ummah, kata Ibnu Taimiyah, itu agama tidak tegak, urusan dunia juga nggak akan tegak. Ya. Nah, maka ini adalah aktivitas mulia, sampai beliau mengatakan a'dhamil wajibatiddin. Ya. Perkara yang agung dalam agama. Jadi betul itu, Pak. Jadi kalau pemimpinnya, ya, itu menjalankan pengaturan urusan masyarakat, maka akan tegak masyarakat itu. Tadi saya sampaikan, misalnya Nabi Muhammad misalnya, itu tidak melakukan perlawanan perang terhadap orang-orang kafir, itu umat Islam udah punah itu. Ya, udah punah. Bayangkan ya, baru setahun berdiri aja sudah mau dikempur dengan perang Badar itu, ya. Ya. 5 tahun bukan cuma 1-2 orang, 1-2 kabilah, enggak, seluruh kabilah. Seluruh kabilah. Ya. Sampai orang Yahudi nih, Pak, Bani Khaybar namanya, itu dia di pinggiran Madinah. Dia itu sebenarnya, Bani Khaybar itu
itu mengikat perjanjian damai dengan umat Islam di Madinah untuk tidak memerangi umat Islam. Tapi waktu perang Khandaq, apa yang terjadi? Dia ini berkhianat. Umat Islam menyambut orang-orang kafir di luar kota, ya, di perbatasan. Bani Haibar ini menyerang umat Islam di belakang. Dia di belakang menyerang umat Islam, ya, di dalam kota, ya. Umat Islam sedang lengah. Kenapa? Karena mereka sedang menghadapi musuh di Khandaq, ya, di daerah perbatasan Madinah. Jadi luar biasa, ya. Nah, kalau ini tidak dicegah, ya, Rasulullah itu tidak memiliki pasukan yang siap untuk menghadapi mereka, ya, ini akan terjadi kepunahan, ya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, inilah aktivitas Nabi, ya, yang aktivitas Nabi ini dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Zamannya Abu Bakar As-Siddiq, ya, ini yang disebut tadi kalau riayah itu tidak jalan, kepengurusan itu tidak jalan, ya, bukan pengurusan organisasi ini, ya, pengurusan negara, ya. Itu bisa jadi agama nggak tegak. Ya, waktu itu ketika Rasulullah meninggal, ada kelompok yang tidak mau bayar zakat, Pak. Nggak mau bayar zakat. Ya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq waktu itu mengambil keputusan, ya, mereka ini harus dikasih nasihat. Kalau nggak mau dinasihati, kita perangi. Ya. Kata Umar bin Khattab waktu itu, wahai Abu Bakar, kenapa engkau mau memerangi mereka? Abu Bakar kan kita kenal sangat tegas, ya, sangat berani. Tapi dalam hal ini dia nggak mau, ya, memerangi mereka. Lalu Umar bin Khattab waktu itu berkata, ya, bahwa kalau dia mengatakan la ilaha illallah itu nggak boleh diperangi. Ini dalil yang dipakai oleh Umar bin Khattab. Lalu Abu Bakar As-Siddiq waktu itu mengatakan, ya, bahwa zakat ini perkara yang pokok dalam agama, ya, dan zakat ini, ya, kalau dibiarkan mereka tidak bayar zakat, kemudian mereka tidak akan mau melaksanakan sholat. Ya, sekarang istilahnya sekarang dia nggak bayar zakat, nanti dia nggak bakal juga nggak sholat, dan dia juga mungkin nanti akan tidak menjalankan hukum-hukum Islam yang lainnya. Maka Umar tuh berpikir, terus dia merenung, terus dia mengatakan begini, saya sudah mendapatkan petunjuk sebagaimana pendahuluku mendapatkan petunjuk. Maksudnya dia mendapatkan petunjuk, ya, yaitu emang kalau dia nggak mau bayar zakat terus diperangi, gitu kan, kira-kira begitu. Ya, artinya apa? Begitu diatur, diurus mereka itu, yang bermasalah itu, selesai urusannya, beres. Ya, jadi di zaman Abu Bakar memimpin itu, di awal kepemimpinannya ada kelompok orang murtad dan ada kelompok orang yang nggak mau bayar zakat, tapi itu beres, selesai. Ya, artinya apa? Keberadaan pemimpin yang melakukan aktivitas politik kepada masyarakatnya, ngatur urusan-urusan masyarakat, ya, itu menentukan tegak atau tidaknya agama dan urusan dunia. Ya, maka aktivitas politik ini adalah aktivitas yang mulia. Ya, siapa pelakunya? Pelakunya itu adalah penguasa. Yang menjalankan aktivitas politik itu penguasa. Ya, makanya penguasa ini dikasih oleh Allah itu kewenangan. Dia ini wajib ditaati. Allah sampai berfirman begini, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi dia dikasih kewenangan, dikasih kewenangan di mana rakyat masyarakat itu disuruh taat kepada dia. Ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, dan taat pada ulil amri. Cuma taat pada ulil amri itu nggak mutlak, Pak. Jadi ayatnya itu kan atiullah, atiur rasul. Begitu ulil amri itu nggak ada kata atiunya. Langsung wa ulil amri minkum. Jadi para mufassirin itu menyebutkan ketaatan kepada Allah mutlak, ketaatan kepada Rasulullah mutlak. Tapi ketaatan kepada ulil amri tidak mutlak. Kalau ulil amrinya itu melakukan pelanggaran, kita tidak wajib untuk menjalankannya. Maksudnya begini, ulil amri misalnya menyuruh kita untuk tidak sholat, tidak puasa, nggak usah ditaati. Ada nggak kayak begitu? Ya ada, ya ada. Ya. Itu nggak boleh ditaati. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, bahkan umat itu diwajibkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi begini,
aktivitas politik itu dilakukan oleh penguasa, umat itu memiliki kewajiban atau aktivitas politiknya itu adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ketika penguasa melakukan kesalahan. Ya. Jadi kalau ditanya misalnya kalau kita nih rakyat nih apa aktivitas politiknya? Nah, aktivitas politiknya itu adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya gini, kalau penguasa itu salah, kita harus melakukan teguran. Kita harus melakukan perubahan. Ya. Oh, kalau perubahan nanti 01 ya. Enggak ya, enggak. Jadi begini, di zaman Umar bin Khattab itu, ini kejadian ya. Mungkin kalau di zaman Nabi itu enggak ada ya, apa namanya amar ma'ruf nahi mungkar kepada Rasul kan. Pak, kalau ada amar ma'ruf nahi mungkar kepada Nabi kan repot gitu ya. Kan Nabi mutlak kan gitu kan. Nah, tapi kejadian di zaman Umar bin Khattab. Ya. Jadi Umar bin Khattab tuh ngurusin rakyatnya apa ya? Karena itu adalah aktivitas dia, kewajiban dia sebagai seorang pemimpin. Suatu ketika dia melihat di masanya dia, wanita itu anak-anak muda itu sulit untuk menikah. Kenapa? Karena maharnya tinggi. Kalau tinggi-tinggi itu maharnya tuh. Si wanita-wanita itu mau dinikahi itu minta maharnya tinggi. Jual mahal. Ya, jual mahal. Sehingga mereka tuh kesulitan, Pak. Ya, kesulitan untuk menikah. Nah, Umar nih melihat itu fenomena permasalahan umat yang harus diatasi. Ya, harus diatasi. Ya, kalau sekarang kan cuek aja kan, Pak ya. Kalau zaman mana harus diatasi, kata Umar. Oke, kalau gitu kita bikin batas atas. Batas atas mahar. Nah, kalau sekarang naik pesawat yang ada batas atasnya kan gitu. Kalau dulu mahar itu dikasihlah batas atas, ya, batas atas tidak boleh melebihi dari jumlah tertentu. Nah ini keliru Pak, ini kebijakan publik yang keliru. Ya kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hak mahar itu kepada wanita, tidak boleh ada batas atas, nggak boleh, ya nggak boleh. Nah Umar melakukan aktivitas itu kenapa? Karena dia melihat laki-laki, para pemuda banyak yang nggak menikah karena tingginya mahar. Ini juga masalah. Banyak yang nggak nikah masalah kan gitu kan? Ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya tingginya mahar. Ya. Maka Umar mengambil keputusan itu. Tapi dia keliru karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah atau memberikan mahar itu haknya kepada para wanita. Nah, akhirnya Umar diprotes. Yang protes bukan ini Pak, bukan para gadis, enggak. Yang protes tuh emak-emak, ya, nenek-nenek bahkan kan gitu. Nenek-nenek diceritakan dalam sejarah tuh nenek-nenek. Ya. Kata nenek-nenek ini dibilang begini, wahai Umar, ya Allah saja tidak membatasi mahar. Kenapa kamu berani-beraninya membatasi mahar? Ya, lalu Umar berpikir dan mengatakan wanita itu benar dan saya salah. Ditarik lagi kebijakan itu. Nah, ini adalah aktivitas politik yang dilakukan oleh nenek-nenek tadi. Ya, kenapa? Karena nenek-nenek tadi melakukan koreksi terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, di sana ada koreksi. Koreksi atas apa? Atas tindakan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang dianggap melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kepada Bilal ya. Jadi Umar itu mengambil tanah yang diberikan kepada Bilal. Jadi tanah ini diberikan ya di zamannya Nabi. Nabi ngasih ke Bilal sebidang tanah yang cukup luas. Ya. Lalu tanah itu hanya digarap sebagian. Hanya digarap sebagian, Pak. Nah, di zaman Umar bin Khattab itu oleh Umar bin Khattab dibilang, lah itu yang dikasih kenapa hanya digarap sebagian? Nggak boleh. Dalam Islam, ya, tanah yang terlantar, ya, dibiarkan selama 3 tahun berturut-turut, ya, itu akan diambil oleh negara, diberikan kepada orang yang lain yang bisa menggarapnya. Maka waktu itu Umar bin Khattab bilang kepada Bilal, kamu ambil sebagian yang bisa kamu garap, selebihnya berikan kepada yang lainnya. Ya.
Nah, aktivitas Umar ini, yaitu sempat diprotes oleh Bilal. Gue ini dikasih Nabi loh. Kok suruh ngembaliin gitu. Tapi ternyata pendapat Umar ini didukung oleh sahabat yang lain. Benar ya. Jadi kali ini Umar benar bahwasanya memang tanah yang terlantar ya tidak digarap 3 tahun selama berturut-turut itu kepemilikannya akan diserahkan kepada sahabat yang lain. Ya, jadi diambil oleh negara lalu diserahkan ke yang lainnya untuk digarap. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini aktivitas politik yang terjadi di zaman Umar bin Khattab. Ya. Nah, jadi artinya aktivitas politik itu dilakukan oleh penguasa, ya, dan aktivitas politik itu ketika penguasa melakukannya keliru, maka umat masyarakat itu berkewajiban untuk meluruskan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh penguasa itu. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita lihat ya konsepsi politik dalam Islam ini ya, ini adalah konsepsi yang mulia, bukan kotor. Ya, bukan konsepsi yang harus dijauhi. Kan kalau sekarang kan politik itu kotor, kita nggak usah ikut-ikutan. Nah, ini enggak. Ini secara konsepsi justru politik itu adalah aktivitas yang agung, yang mulia. Kenapa? Ngurusin masyarakat. Pahalanya besar. Lawang gini aja Pak ya, zaman Nabi itu ada orang lagi itikaf nih. Lalu ada orang yang bingung nyari tempat. Lalu yang itikaf ini membatalkan itikafnya untuk apa? Untuk ngasih petunjuk ke orang yang ngasih tunjuk ya ke orang yang cari jalan tadi, nyari tempat tadi. Kata Rasulullah apa? Yang lebih berpahala besar dibandingkan dengan orang yang itikaf, orang yang membatalkan itikafnya itu ngasih petunjuk ke orang yang bingung tadi. Ya, ada orang bingung di sini nyari rumahnya Pak Yoga di mana gitu misalnya. Terus Pak Yoga pulang gitu kan nganterin gitu. Ternyata besar pahalanya kan gitu. Kan dia lagi Artinya begini, Pak Rahimahullah. Ngatur urusan masyarakat, ngurus urusan masyarakat, itu pahalanya besar ternyata ya. Kenapa? Ya dengan itulah yang masyarakat akan menjadi tentram, masyarakat akan menjadi aman, masyarakat itu sejahtera, kan begitu. Nah, bisa dibayangkan ya. Ya kalau dulu pernah saya sampaikan, misalnya terkait dengan kesejahteraan masyarakat ya, itu mau diterapkan dengan sistem Islam, di mana al-milkiyatul amah, kepemilikan umum itu benar-benar dikuasai oleh negara. Ya, itu insya Allah itu benar-benar masyarakat akan mendapati, ya, menikmati kekayaan alam di Indonesia ini. Ya, kemarin kan lagi ribut-ribut nikel gitu ya. Nikel itu nilai ekspornya tahun 2023 kemarin itu kan 500 triliunan ya. 500 triliunan. Artinya kan nilainya besar sekali ya, besar sekali. Tapi dari 500 triliun itu yang masuk ke kas negara kan cuma 50 triliun. Dalam bentuk royalti dan kawan-kawannya itu. Royalti, pajak dan kawan-kawan itu cuma 50 triliun. Artinya kan di sana ada selisih sekitar 450 triliunan. Nah, itu kalau diolah semua oleh negara, ya, bayangkan yang masuk ke negara itu lebih besar lagi. Ya, lebih besar lagi. Belum batu bara. Batu bara itu nilai produksinya itu sekitar 450 triliunan. 450 triliun. Makanya kalau antum lihat daftar orang kaya di Indonesia, semuanya itu pemain tambang semua. Terutama tambang batu bara. Tambang batu bara. Ya, jadi memang kalau dengan sistem yang ada sekarang, itu yang mungkin disebut dengan istilah oligarki itu. Jadi memang yang kaya itu orang-orang tertentu itu aja, ya, yang punya harta yang begitu besarnya itu. Nah, tapi kalau dalam Islam itu harusnya menjadi milik bersama, Ya. Makanya ketika Rasulullah tuh datang kepada Rasulullah, namanya Abyad bin Hammal itu, datang minta tambang garam dia. Oleh Rasul kan dikasih kan. Jadi Rasulullah tuh kalau ngurusin masyarakat itu kalau ada sesuatu yang minta, nah itu dikasih aja. Ya. Ini mintanya tambang garam. Tambang Pak, bukan tambak. Oh, tambak itu orang Madura itu. Tambak garam. Ini tambang.
Nah, tambang itu berarti ya memang tempatnya ada garamnya. Seperti di Australia itu kan tambang. Tambang. Jadi memang di darat tuh tambang garam. Nah, ada sahabat yang minta tambang garam itu. Terus sahabat lain bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang kau berikan tuh kalma il idu, seperti air yang mengalir. Ya, maksudnya air yang mengalir itu banyak. Ya, jumlahnya besar. Maka Rasulullah panggil lagi, siapa yang namanya panggil lagi. Ya, kenapa? Nggak jadi. Nggak boleh, itu miliknya masyarakat. Ya, harus dikelola secara bersama-sama. Ya, maksudnya diambil alih oleh masyarakat. Ya, bisa diambil langsung oleh orang per orang, ya, langsung dipakai gitu ya. Ada model kepemilikan umum yang bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa itu dikuasai oleh negara, lalu negara yang mengelolanya. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau ekonomi model seperti ini diterapkan, maka yang namanya tambang garam, tambang nikel, tambang emas, ya, itu semua menjadi kepemilikan masyarakat yang dikuasai oleh negara. Ya, dikuasai oleh negara maksudnya diolah, ya, diproduksi dan lain sebagainya oleh negara, hasilnya untuk masyarakat secara luas. Nah, kalau sistem seperti itu diterapkan, ya gimana nggak sejahtera? Sejahtera sekali. Ya. Karena besar potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Ya. Makanya kemarin ada kawan saya itu cerita, Ustaz, di Qatar itu kok sampai segitunya gitu ya, kayanya gitu. Ya saya bilang begini, kan sana ngandelin sumber daya alam Pak ya. Nah itu kalau dalam konsepsi Islam, sumber daya alam itu menjadi milik bersama umat Islam di seluruh dunia, saya bilang itu. Ya. Akhirnya itu hak kita juga itu katanya. Kalau sekarang kan miliknya orang per orang saja kan gitu kan. Nah, bahkan kita miriskan gitu ya. Ronaldo itu digaji dengan nilai yang cukup fantastik ya. 2 triliun. 2 triliun. Saya bilang, itu sumber daya alam umat Islam sebenarnya. Ya, itu kalau dimanfaatkan untuk seluruh kaum muslimin ya, itu tentu akan lebih bermanfaat ya, dibandingkan hanya menggaji Ronaldo yang cuma main bola aja sampai 2 triliun. Ya. Bener nggak Pak ya? 2 triliun ya? 2 triliun Pak ya. Sebanyak apa 2 triliun ya? Mau belanja apa gitu dengan 2 triliun gitu. Ya, jadi intinya apa? Ketika penguasa ya itu menjalankan aktivitas politiknya ya, itu dia tidak boleh semena-mena. Tapi dia menjalankan aktivitasnya itu dengan acuan syariat Islam. Jadi ketika dia menjalankan sistem ekonomi, nah sistem ekonominya juga menggunakan syariat Islam. Tidak boleh menggunakan yang lain. Seperti misalnya Pak, ini kan kekayaan alam ya. Kewajiban negara untuk menjamin kebutuhan pokok seluruh warga. Itu juga bagian dari syariat Islam. Negara wajib menjamin kebutuhan pokok seluruh warga. Ya walaupun nanti ada mekanismenya Pak. Ya, pekerjaan dan lain sebagainya. Makanya kemarin ada capres yang salah satu programnya itu makan siang katanya kan. Ya. Nah kalau dalam Islam tuh nggak gitu Pak. Jadi kalau dalam Islam itu jaminan kebutuhan pokok. Maka saya bilang bukan cuma makan siang. Kalau dia memang warga yang istilahnya hidup sebatang kara, tidak ada yang menanggung nafkahnya, ya, maka seluruh kebutuhan pokoknya itu akan dipenuhi. Ya. Sebagaimana zaman Umar Pak. Jadi Umar itu suatu ketika di daerah Mesir itu ada orang Yahudi yang dia datang ke Umar bin Khattab. Kata orang Yahudi ini, ya dia bilang begini, saya itu sudah nggak sanggup bayar jizyah karena saya sudah tua. Ya, jizyah itu ini Pak, pungutan kepada orang kafir. Jadi orang kafir itu yang mampu itu wajib bayar jizyah. Jizyah itu kalau zaman Umar itu ada 3 level. Level 1, level orang kafir yang kaya. Itu jizyahnya itu 4 dinar per tahun. Yang kaya ya. Ya mungkin sekarang yang punya harta triliunan itu ya. Itu 4 dinar. Jadi yang 1 dinar itu kan cuma 4 juta Pak ya. 1 dinar 4 juta. Nah, kalau 4 dinar ya, itu berarti ya 4 kali 4. Nah,
Jadi 16 juta ya. 16 juta. Kecil itu Pak. Kecil. Kalau bagi orang kaya, sekarang orang kaya itu pajaknya juga nggak tanggung-tanggung. Kalau layernya udah layer terakhir itu bisa 35% sampai 40%, 35 ya, terakhirnya ya. Nah, itu gede Pak. Nah, makanya kemarin beberapa itu ada pertanyaan gini, Ustaz, boleh nggak saya menyembunyikan harta saya untuk menghindari pajak? Salah satu pertanyaannya itu ini. Kalau saya taruh di money changer apa ya? Kalau taruh bank kan kelihatan tuh sebagai pendapatan kata dia. Kalau saya taruh di money changer, emang kalau di money changer nggak kelihatan, saya bilang itu. Ya, saya nggak tahu, saya bilang itu. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik ke diskusi tadi, Islam itu menjamin kebutuhan pokok seluruh warganya. Zaman Umar begitu. Jadi dia kesulitan bayar jizyah itu, ceritanya itu. Nah, saya nggak tahu dia level mana ya, level ke paling atas 4 dinar, level 2-nya itu yang kemampuannya itu sedang gitu ya, itu 2 dan 3 dinar. Lalu level paling bawah itu 1 dinar ya, atau 4 juta. Nah, level di bawahnya lagi, misalnya dia nggak mampu, itu nggak usah bayar jizyah. Nah, si laki-laki tadi bilang sama Umar, saya sudah tua, ya saya sudah tidak bekerja lagi, sehingga saya tidak sanggup bayar jizyah. Lalu Umar bilang begini, ya dipanggillah gubernur Mesir saat itu kan. Kata Umar bilang betul, ini sudah masuk pada level nggak sanggup bayar jizyah. Kita telah mendolimi dia. Ya, maka mulai hari ini, ya, dia tidak perlu membayar jizyah dan seluruh kebutuhan pokoknya ditanggung oleh negara. Jadi orang Yahudi waktu itu, Yahudi Mesir ya, itu seluruh kebutuhan pokoknya ditanggung oleh negara dan kewajiban jizyahnya itu dibebaskan. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, kenapa? Karena memang menjadi kewajiban negara untuk menjamin kebutuhan pokok seluruh warga negara. Makanya yang paling masyhur itu kan kisahnya Umar yang bawa memanggul gandum sendiri. Kenapa? Karena memang menjadi kewajiban negara untuk menjamin kebutuhan pokok seluruh warganya. Bahkan ketika wanita itu ditanya, kenapa kamu nggak minta sama Umar ini gandum? Kata dia apa? Harusnya Umar tahu. Kalau saya seperti ini, itu rakyatnya kayak begitu ya. Rakyatnya begitu ya. Harusnya dia tahu katanya kan. Masya Allah ya. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, dan itu memang terjadi dari zaman Nabi terus sepanjang sejarah, ya itu memang terjadi memang seperti itu. Jadi negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebutuhan pokok seluruh warganya. Ya. Ya, sehingga tidak ada warganya ya itu yang tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya. Tapi nanti ada ininya ya. Ada mekanismenya. Jadi kalau dia itu laki-laki bisa bekerja, itu dia kena hukum wajib kerja. Kalau dia nggak punya pekerjaan, dia akan dikasih pekerjaan oleh negara. Ya, jadi begitu ya kok. Jadi Imam Al-Ghazali itu mengambil dalil dari al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun ar-ra'iyati. Imam itu adalah ra'in, pelayan, ya ra'in itu pelayan. Wa huwa mas'ulun ar-ra'iyati, dan dia bertanggung jawab atas apa yang dilayaninya, rakyatnya. Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Wajib bagi negara menyediakan pekerjaan bagi warganya yang tidak punya pekerjaan. Ya, memang repot Pak jadi negara itu Pak. Jadi memang repot tuh. Susah kan gitu. Ya, kalau susah kok diperebutkan kan gitu. Ya. Kenapa Pak? Ini nggak main-main Pak. Karena begitu ada yang lapar itu warga negaranya, ya, ada yang lapar warga negaranya, maka dosa itu akan mengalir ke dia. Ya. Maka kenapa Umar bin Khattab itu sampai bela-belain manggul gandum? Karena dia takut berdosa. Dia takut berdosa Pak. Bayangin kalau sekarang itu dosanya seberapa kan gitu kan, repot kan gitu kan. Repot sekarang itu, ya. Sampai Umar bilang begini nih, ini luar biasa nih Umar nih. Ya. Kata Umar bin Khattab, itu apa?
kalau ada kambing yang terperosok, ya, maka Allah akan bertanya kepada saya, kenapa kok jalannya nggak mulus sehingga kambing itu terperosok? Nah, ini bukan cerita di negeri dongeng, Pak. Bukan, ini beneran ada hadisnya. Jadi memang terjadi gitu ya. Nah, jadi itulah bagaimana seorang pemimpin ya itu memiliki kekuatan untuk melayani urusan-urusan umat dengan hukum-hukum tertentu, yaitu dengan hukum Islam. Jaminan kebutuhan pokok. Sehingga apa? Nah, sehingga ya bisa kita jelaskan di sepanjang sejarah itu ya mereka itu memang ya melayani masyarakatnya sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kemiskinan ya sampai tidak bisa beli beras dan lain sebagainya. Kalau bapak-bapak ini belajar hadis misalnya terkait dengan harta negara gitu misalnya ya, ada kitab namanya Al-Amwal ya, ada kitab namanya Al-Khoroj, itu spesifik menjelaskan tentang harta-harta negara itu seperti apa, pengeluarannya seperti apa. Yang menarik itu apa? Yang ini terjadi di zaman Umar. Ya bukan di zaman Nabi juga ya. Jadi Rasulullah itu kan bersabda begini, la tadkhulul jannah sohibul maksin, tidak masuk surga orang yang memungut pajak. Wah, itu heboh itu maksudnya. Kenapa, Pak? Karena gini, jadi di dunia lain selain Islam, waktu itu mereka biasa memungut rakyatnya itu dengan berbagai pungutan. Banyak banget pungutannya. Saya ketika belajar hadis ini kayak sekarang ini cara gitu. Banyak sekali pungutan. Ada pajak pusat, ada PDRD, pajak daerah gitu kan. Akhirnya kadang-kadang double-double kan gitu kan. Banyak sekali pungutannya. Nah, terus Iwan rahimakumullah, apa yang dilakukan? Nah, biasanya mereka itu melakukan pungutan itu di perbatasan. Ya, bea masuk, bea keluar gitu ya. Nah, itu ada rumah namanya rumah maksin, Baitul Maksin. Di Baitul Maksin itu adalah tempat-tempat yang dibuat oleh orang-orang kafir sebelum Islam ini ya, sebelum Islam. Itu untuk memungut barang dagangan yang masuk dan keluar. Ya, itu dipungut berbagai pungutan itu. Nah, begitu Islam datang, ya, Islam yang berkuasa, rumah kayak begitu tuh dihancurkan. Ya, nggak boleh, ya, nggak boleh ada pungutan. Ya, kalau dalam Islam itu pungutannya hanya zakat itu. Kalau dia orang kafir, jizyah. Kalau dia Muslim, dia dipungut zakat. Zakat kalau perdagangan 2,5% dari perdagangan, barang dagangan. Maaf ya, barang dagangan yang disimpan atau menjadi stoknya dia. Jadi kalau dia berdagang misalnya dengan harta 10 dinar gitu misalnya ya, dan itu menjadi harta yang diperdagangkan. Stoknya, stok barangnya itu 1000 dinar itu diputer. Nah, maka 2,5% itu dari barang dagangannya itu ya. Dari barang dagangannya itu. Jadi, yaitu yang kena zakat. Nah, kalau orang kafir, itu kena jizyah, yang tadi saya sebutkan. 4 dinar, 2 dinar, sama 1 dinar. Dan itu hanya yang mampu. Kalau nggak mampu, dia tidak ada kewajiban itu. Nah, jadi walhasil, ikhwan rahimakumullah, dengan adanya aktivitas politik itu, ya, lagi-lagi aktivitas politik, yang dijalankan oleh pemimpin, ya, maka keamanan, kesejahteraan, ya, keamanan, saya bilang keamanan, gimana nggak aman ya? Hukumnya hukum potong tangan kan gitu. Itu memang orang mikir ya, gimana ya mau nyuri hukumnya hukum potong tangan kan gitu. Terus orang mau bunuh gimana juga ya? Susah orang bunuh itu. Kenapa? Karena kisos. Karena kisos. Kalau sekarang kan gampang kali bunuh ya. Main kasus di Madura itu ya. Main carok aja gitu. Wah, kacau ini. Saya sebagai orang Madura ini. Wah, masih terjadi juga sekarang ya. Aduh. Nah, jadi nah itu masalah keamanan. Kalau dalam Islam itu ya orang akan berpikir panjang untuk
melakukan pembunuhan. Kenapa? Karena hukumannya kisos, gak main-main. Ya, gak main-main. Jadi harta terjaga, nyawa terjaga, ya. Akal manusia juga dijaga, ya. Homer dilarang kan gitu kan? Homer dilarang. Yang membuat akal manusia rusak itu kan salah satunya Homer. Ya. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan bahwasanya Homer itu menyebabkan kerusakan otak secara permanen. Ya. Walaupun keharamannya bukan karena itu gitu ya, tapi karena ya memang Allah sudah mengharamkan kan itu. Ya. Tapi kita bisa melihat ternyata aturan-aturan Islam itu akan menghantarkan manusia, ya, itu memang menjadi manusia seutuhnya. Ya, tidak bukan manusia yang pemabok, bukan manusia yang ya bermasalah lah, ya. Karena seluruh perbuatan-perbuatan yang ya menghantarkan kepada keburukan itu benar-benar dilarang dalam agama kita, dalam agama Islam. Ya, ya, jadi ikhwan rahimakumullah. Lalu yang terakhir tadi ya, bahwasanya ketika politik ini dilakukan oleh penguasa, ya, ada penjaganya. Yang jaga siapa? Yang jaga masyarakat. Ya. Jadi Rasulullah bahkan mengatakan begini. Ini hadis yang sangat kuat ya. Dorongan kita untuk melakukan koreksi terhadap penguasa. Rasulullah menyatakan afdolul jihad kalimatun haq inda sultanin jair. Jadi seutama-utama jihad, kata Rasulullah, itu ucapan yang benar yang ditujukan pada penguasa yang jahat, penguasa yang dolim. Rasulullah menyetarakan itu dengan seutama-utama jihad. Ya. Jadi kita ngomong tuh kepada penguasa, penguasa, kamu jangan berbuat dolim ya, gitu ya. Nah itu kata Rasulullah itu seutama-utama jihad. Ya, jadi jangan segan ya kita itu ngomong kepada penguasa agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya. Tapi jangan ngawur juga, maksudnya ngawur itu maksudnya kita punya landasan, ya. Karena kita punya tolok ukur yang jelas mana yang benar, mana yang salah. Ya, tidak sembarangan juga ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, Sayyidus Suhada Hamzah wa rajulun qoma ila imamin jairin wa nasihahu wa qatalahu. Ya. Pemuka atau pemimpin para syahid itu adalah Hamzah. Hamzah itu paman Nabi, ya, paman Nabi itu adalah pemimpinnya para syahid. Ya. Lalu yang memimpin para syahid itu siapa? Yang kedua itu adalah warajulun, dan seseorang qoma ila imamin jairin, yang dia menghadapi penguasa yang jahat, wa nasihahu, lalu dia menasihati penguasa yang jahat tadi, wa qatalahu, lalu dia dibunuhnya. Itu adalah pemimpin para syahid. Ya, maksudnya apa? Kita didorong oleh Rasulullah ya, untuk berani menyampaikan kepada para penguasa agar penguasa itu tidak berlaku dolim. Sebab Iwan rahimahullah, begitu dia melakukan kedoliman, yang sengsara siapa? Masyarakat banyak. Ya. Kalau orang seperti masyarakat kita ya. Di sini kan nggak ada yang penguasa ya, nggak ada ya. Jangan-jangan ada yang jadi gubernur gitu. Nah kalau kayak kita melakukan sesuatu, yang rugi paling kita dan tetangga kita. Tapi kalau penguasa melakukan kemungkaran nih, itu yang terdolimi masyarakat luas. Ya. Makanya Rasulullah sampai mengatakan seutama-utama jihad kalau kita menasihati mereka. Dan Rasulullah mengatakan yang meninggal karena melakukan koreksi terhadap penguasa itu sebagai sayyidus syuhada, pemimpinnya para syahid. Ya. Mungkin itu sebagai pembukaan dari saya. Ya, silakan kalau ada tanya jawab ya. Definisi politik itu dalam Islam clear ya. Buat saya clear ya. Artinya kan politik itu dalam Islam melayani dan mengurusi masyarakat berdasarkan syariat Islam ya, seperti itu. Tapi kan kalau kita masuk ke dalam konteks saat ini kan semuanya sudah bergeser juga. Ya politik itu ya tadi Ustaz sampaikan politik itu kesannya kotor. Dalam Islam
dalam Islam politik itu kan memang dianjurkan dan diwajibkan. Tanpa berpolitik kan juga tidak bisa melindungi umat Islam. Nah sekarang saat ini yang menurut kacamata saya ya, politik itu yang tidak bicara benar atau salah, bicaranya hanya menang dan kalah. Nah cenderung ke syahwat berkuasa gitu kan. Ya. Jadi walaupun mereka tuh janji-janjinya melindungi, melayani, apapun lah semuanya yang baik-baik lah ya, semuanya ya. Nah, dalam situasi kayak gini ya, bahkan ada yang menyatakan sebaiknya politik itu dipisahkan dalam agama gitu ya, karena kan jangan sampai mengotori agama. Ya niatnya sih baik gitu ya, jangan mengotori agama gitu. Padahal niat lain bahwa sama aja itu membatasi orang berpolitik kalau beragama, karena kan banyak yang tidak bolehnya dalam politik gitu ya. Kalau dalam agama ini nggak boleh, karena kan memang landasan berkuasa nih, sahabat berkuasa. Nah, di tengah kebingungan seperti ini, kalau politik ya saat ini menurut saya cenderungnya lebih ke arah sahabat berkuasa gitu ya. Tapi dengan janji-janji mereka untuk melindungi apa segala macam sampaikan, tapi kan kenyataannya kan hanya untuk kepentingan mereka juga ya, kepentingan berkuasa. Nah, dengan seperti itu kira-kira dengan waktu yang tidak lama lagi kita memilih, terus ya masukan Ustaz seperti apa supaya kita juga nggak ikut salah. Biasanya kalau ini kan kita juga ikut salah nanti ya, pada akhirnya kalau salah milih pemimpin kita juga ikut salah. Itu kalau kita menasehati zaman sekarang udah nggak zamannya lagi, malah kita yang hilang ini udah nggak bisa lagi tuh. Dengan kemampuan yang ada, dengan situasi, kalau pemimpin jolim, dia akan menanggung semua kejoliman. Sekarang saya lihat itu mereka udah nggak takut lagi yang namanya jolim, apapun juga udah nggak takut gitu. Nah itu gimana tadi? Ya tadi benar ya disampaikan bahwa memang ada perbedaan ya praktek politik yang ada sekarang dengan idealnya dalam Islam itu seperti apa. Karena kalau dalam Islam memang orientasi dari politik itu adalah orientasi bagaimana melayani masyarakat atau mengurus urusan masyarakat. Sedangkan aktivitas politiknya, sedangkan kekuasaan itu alatnya. Itu kan alatnya. Jadi Allah memberikan alat berupa kewenangan bagi penguasa agar penguasa ini ditaati. Sebab kalau nggak ditaati kan nggak bisa jalan nih. Ngatur urusan masyarakat kalau nggak ada alat ya untuk istilahnya ditaati ya oleh masyarakat nggak jalan. Ya misalnya salah satu diuruslah misalnya oleh pemimpin ya bahwa kalian ini harus di jalan raya ya harus sebelah kanan atau kiri gitu misalnya ditentukan seperti itu. Ternyata masyarakatnya nggak mau, wah itu repot. Ya, maka Allah memberikan kekuasaan, kewenangan bagi pemimpin untuk memerintahkan, lalu rakyatnya taat, kan gitu. Nah cuma tadi bergesernya gimana? Bergesernya itu orientasinya bukan ke melayani masyarakat, tapi orientasinya bergeser ke kekuasaannya. Ya, sehingga orang berlomba-lomba untuk jadi penguasa, dia ditaati gitu ya, dia disegani gitu ya, jadi populer ya. Kenapa? Karena dia berkuasa. Ya, sedangkan fungsi dia sebagai ro'in tadi ya, sebagai pengurus, sebagai pelayan itu ditinggalkan. Nah itu idealnya kan seperti itu. Nah, tapi masyarakat yang terjadi sekarang tuh bergeser. Ya politik itu karena dia terbatas pada perebutan kekuasaan, ya akhirnya yang terjadi ada intrik kan gitu kan, saling menghina dan lain sebagainya hanya untuk meraih kekuasaan. Karena seperti itu akhirnya masyarakat jadi apatis. Ya udah nih politik nih kotor nih, kita tinggalin aja. Akhirnya yang berkuasa itu kalangan orang-orang sekuler. Ya. Mereka memisahkan agama dari kehidupan. Ya, jadi biarlah agama itu ngurusin urusan masjid aja. Kalau urusan politik jangan bawa-bawa agama. Gitu. Nanti agama menjadi kotor juga akibat dari ulah dari politisi. Ya, makanya diseranglah. Kalau bawa-bawa agama disebut dengan politik identitas. Tapi yang nyerang juga begitu juga, sama gitu ya. Melakukan politik identitas juga. Nggak boleh ngomongin politik di masjid.
Nah, jadi begitu. Nah, bagaimana posisi kita ya sebenarnya? Ya tadi sudah saya sebutkan sebenarnya posisi kita itu memang saat ini itu memang dalam posisi melakukan aktivitas dakwah. Dakwah itu menyampaikan kebenaran. Jadi kita wajib hukumnya menyampaikan kebenaran tentang agungnya syariatnya Allah Subhanahu wa taala untuk diterapkan. Ya itu yang pertama ya. Jadi itu menjadi kewajiban kita ya. Jadi ada atau tidak ada pemilu, Pak, itu tetap wajib. Karena di dalam Al-Qur'an ada dorongan memang dalam Islam itu untuk menyampaikan ajaran Islam. Ya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, dan hendaklah ada di antara kalian yang menyeru kepada kebaikan. Ya, memang diperintahkan oleh Allah. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Kalau ada kemungkaran maka cegah dengan tangannya. Fa ilam yastati fa bilisani. Kalau tidak sanggup dengan lisannya. Jadi memang ada atau tidak ada pemilu gitu ya. Kita tetap wajib menyampaikan kebenaran ajaran Islam ke tengah-tengah masyarakat. Yang seharusnya seperti apa. Ya, termasuk tadi ya WA gitu ya. Itu tetap disampaikan tuh ya. Termasuk dalam masjid boleh nggak membahas tentang politik di dalam masjid? Ya boleh. Kan kita menginginkan kebenaran itu tersampaikan ke masyarakat. Ya. Tapi bukan ini ya, bukan kampanye ya, bukan kampanye. Ya. Tapi lebih kepada amar ma'ruf nahi mungkarnya. Amar ma'ruf nahi mungkarnya. Jadi kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu berarti kita punya patokan, Pak. Yang benar itu apa? Yang benar itu ajaran Islam. Ya. Jadi bukan menggunakan Islam untuk kendaraan politik dia. Dulu ketika mau menjatuhkan Megawati gitu misalnya, yaitu pakai hadis lam yufliha qaumun walau amruhum imra'atan. Tidak beruntung yang menjadikan perempuan sebagai pemimpin. Ya. Tapi ketika dalam hal yang lain dia tidak mau menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, hanya itu saja yang dipakai. Kenapa? Karena ada maunya. Dia untuk menyerang pemimpin wanita, gitu ya. Itu juga ketika menyerang pemimpin kafir. Ya, dia pakailah Al-Quran yang terkait dengan pemimpin kafir. Ya. Tapi dalam hal yang lain yang harusnya juga pakai Al-Quran, dia nggak pakai. Jadi ternyata disitulah ya mungkin yang disebut politik identitas itu adalah menggunakan dalil-dalil agama untuk kepentingan dia. Ya, bukan untuk kepentingan Islam. Nah, kalau dia mau, dia harus konsisten. Dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk semua perkara. Ya, semua perkara. Ya, bukan untuk hanya sekedar kendaraan politik dia. Ya. Jadi dulu, Pak, saya masih ingat tuh, Pak ya. Saya awal-awal nyoblos itu masih ya rejimnya rejim 3 partai ya. Dan salah satu partai itu mengatakan kalau nggak milih dari partai ini maka dia akan masuk neraka. Sampai segitu, Pak. Sampai segitu. Jadi ternyata memang agama Islam ini hanya dijadikan tumpangan saja. Tumpangan untuk kepentingan pribadi dia, kepentingan partainya dia. Nah, ini tentu tidak benar ya. Tidak benar. Nah, tapi kita lurus saja bahwa kita menggunakan acuan Islam ini untuk apa ya? Untuk gimana caranya Islam itu bisa diterapkan secara totalitas. Itu yang pertama ya, sifatnya pribadi. Yang kedua, jadi ini saya tidak terpancing untuk menjawab 1, 2, atau 3, Pak ya. Yang kedua, jadi begini, Pak. Kalau kita sifatnya individual, itu memang tidak akan efektif, Pak. Jadi kita ngomong nih, bahwasanya yang benar itu harusnya kita menjalankan Islam dan lain sebagainya. Sendirian, nggak efektif, Pak.
itu akan efektif kalau kita bersama-sama. Ya, bareng-bareng. Makanya kenapa dalam surat Ali Imran ayat 104 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Wal takum minkum yad'una ilal khair. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada di antara kalian sekelompok, ya, sekelompok orang. Jadi sekelompok orang itu maksudnya berjamaah. Ya, enggak sendiri-sendiri. Jadi enggak ngomong masing-masing, tidak. Ya, tapi dia bersama kelompok ya untuk memperjuangkan ajaran Islam. Ya. Apakah itu adalah kelompok apa? Ya itu walau alam ya. Itu bisa beragam. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah menegaskan begini. Setidaknya harus ada satu. Kalau banyak boleh. Ya, boleh. Nah, maka umat Islam itu harusnya itu punya wadah perjuangan. Punya wadah perjuangan. Enggak masing-masing, enggak sendiri-sendiri. Dia harus punya wadah perjuangan yang dengan wadah perjuangan itu ya, dia melakukan perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana hanya Rasulullah SAW ketika di Mekah, Rasulullah nggak sendiri, tapi dia bareng para sahabat. Ya cuma waktu itu tentu kelompoknya cuma satu. Ya masa ada kelompok selain kelompoknya Nabi kan gitu? Nggak mungkin, memang kelompoknya ya baru satu ya, dan hanya satu saat itu karena memang itu berada dalam koordinasinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau saat ini boleh nggak lebih dari satu? Boleh, karena memang ayatnya membolehkan ke arah sana. Jadi hendaklah ada sekelompok. Nah kalau banyak boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena yang dimaksud sekelompok itu minimal satu. Ya harus ada kelompok atau jamaah yang memperjuangkan ajaran Islam. Nah ini nanti yang akan lebih efektif untuk mendorong kepada ya perubahan kepada penerapan syariat Islam. Ya. Nah, jadi ya begitu arahnya. Ya arahnya. Kenapa? Partai. Iya memang partai. Kelompok itu partai. Kan kelompok partai itu sama saja. Ya. Nah cuma tadi balik lagi, kalau itu pun kelompok yang seperti apa, gitu ya? Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, yang menyeru kepada khair. Pertanyaannya khair itu apa? Kan yaitu maksudnya gini, kadang orang kalau hanya baca terjemahan ya semua merasa khair kan, semua merasa baik. Ya. Jadi semua kelompok itu merasa yang terbaik. Ya. Kalau yang bukan yang terbaik, ngapain dia mendirikan kelompok? Gabungannya dengan kelompok yang lain kan gitu kan. Ya, jadi yad'una ilal khair. Nah, khair di situ Imam At-Tabari misalnya menjelaskan ya, yang dimaksud dengan khair itu ai ilal Islam. Ya, jadi kelompok yang menyeru kepada Islam. Ya, allati syara'u ya wasyara'ihi allati syara'ahallahu li ibadihi. Ya, kepada syariatnya, syariat Islam yang telah disyariatkan Allah kepada hamba-hambanya. Jadi kelompok tadi Pak bukan hanya sekedar kelompok. Partai tadi bukan hanya sekedar partai, tapi partai yang menyeru ya kepada Islam. Ya, cuma memang sekarang ya kalau mau diterjemahkan ya apa yang saya sampaikan secara idealis ini gitu ya, nggak akan ketemu memang. Loh kan nggak ketemu. Terus gimana dong? Nanya lagi. Tolong jangan dikejar saya Pak ya. Ya kita kan hanya ngasih kriteria Pak ya. Hanya gitu kriteria. Jadi nanti seperti apa mungkin perlu dibahas tuh. Jadi gerakan Islam itu harusnya seperti apa ya. Ya, perlu dibahas secara detail ya mungkin ya. Tapi balik lagi Pak, setiap gerakan Islam akan merasa ya, akan merasa dialah yang paling baik. Ya. Jadi boleh kita tuh boleh menganggap bahwa pendapat kita yang lebih baik, boleh. Kalau dalam Islam itu boleh. Ya. Kenapa? Karena kenapa kita memilih itu? Ya karena memang kita anggap yang lebih baik. Ya. Jangan mengatakan gini, kamu itu kok merasa paling baik. Ya. Enggak, boleh kita merasa paling baik, boleh.
Kenapa kita memilih itu? Karena kita anggap sebagai paling baik. Yang salah itu apa? Yang salah itu memutlakkannya. Mutlakkan itu apa? Kalau kita yang lebih baik, terus orang lain semua buruk. Nah, itu yang salah. Nah, itu, jadi namanya memutlakkannya. Memutlakkan kebaikan yang ada pada diri kita. Jadi kalau sudah memutlakkan, itu levelnya, kalau dalam agama kita, itu levelnya dalam level yang sifatnya pokok. Ya, kalau sudah masalah yang pokok, memang boleh kita memutlakkannya. Harus memutlakkannya. Contoh dalam masalah akidah ya. Ya, surga, neraka itu ada. Itu mutlak. Kalau ada bilang surga dan neraka nggak ada, berarti dia menyimpang. Boleh kita mengatakan menyimpang. Jadi kalau dalam agama kita itu, yang kita bikin mutlak, itu adalah yang pokok dalam agama. Yaitu akidah dan perkara syariat yang sudah pasti dalam agama ini. Kewajiban sholat, kewajiban zakat, itu udah pasti. Lalu ada di layer berikutnya. Layer berikutnya itu adalah layer ijtihadiyah. Ya, layer ijtihadiyah. Kita menganggap pendapat kita paling baik atau lebih baik, tapi kita tidak memutlakkannya. Ya. Nah, itu layer ijtihadiyah itu kayak orang kunut nggak kunut. Itu levelnya layer ijtihadiyah. Kalau sudah layernya layer ijtihadiyah, ya pendapat kita yang lebih benar, ya, tapi pendapat orang lain mungkin benar. Berarti kita tidak memutlakkannya. Ya, tidak memutlakkannya. Nggak boleh kita memutlakkan untuk urusan itu. Tapi kita tetap mengatakan pendapat kita yang benar. Ya, kalau nggak benar kenapa kita pilih gitu kan? Nah, itu keliru. Ya, seolah-olah kamu nggak boleh ya benar sendiri. Ya, itu sebenarnya nggak tepat juga. Kita harus merasa benar memang. Tapi tidak boleh memutlakkannya dalam perkara yang memang wilayah ijtihadiyah. Nah, gitu ya seharusnya ya. Nah, ini masuk Pak. Ini masuk lingkaran ijtihadiyah yang kita bahas ya. Nah, jadi kita pilihannya yang mana nih gitu ya. Itu kita nggak boleh memutlakkannya gitu ya. Jadi boleh nggak kita merasa benar? Boleh. Sebab kalau nggak merasa benar ngapain pilih itu kan gitu kan. Tapi tidak memutlakkan pilihan kita. Nah, gitu ya. Sama dengan orang kunut. Bagi saya benar, tapi saya tidak memutlakkannya sehingga orang lain yang tidak kunut ya tidak lantas kita serang dengan kata-kata masuk neraka. Nggak milih juga nggak apa-apa. Nggak milih gimana? Ya nggak apa-apa juga Pak. Itu yang terbaik kan. Pemimpin yang terbaik kan. Kalau dalam Islam gini Pak. Namanya pemilu, ya itu dalam Islam itu hanya memilih pemimpinnya siapa. Makanya di dalam Islam itu tidak ada keharusan kita terlibat dalam memilihnya itu kepada siapa pilihannya itu. Ini kalau dalam Islam ya. Tapi Pak, dalam Islam yang diwajibkan itu adalah mengangkat pemimpin. Nah itu wajib. Tapi memilih siapa pemimpinnya itu nggak wajib. Yang wajib itu adalah bahwa pemimpin itu harus ada. Ya. Makanya yang kedua, ketika pemimpin itu sudah ada, maka kita wajib menaatinya. Ya, ini yang wajib, di level wajib. Jadi kalau misalnya kita nih, di levelnya itu saya nggak mau milih dah. Ini konteksnya saya sedang membicarakan masyarakat Islam ya. Bukan konteks masyarakat sekarang. Ya, kalau masyarakat sekarang ya mungkin lebih ini lagi ya, lebih boleh lagi jadinya. Jadi dalam masyarakat Islam nih ya, terus kita bilang begini, kamu milih siapa? Abu Bakar apa Umar? Dulu kan waktu itu bukan sama Umar ya, sama Sa'ad bin Mu'adz. Jadi pilihannya itu Abu Bakar yang dari orang Muhajirin ya, dan Sa'ad yang itu dari orang Ansor. Ya, mereka ini bermusyawarah, ini siapa yang mau diangkat jadi khalifah? Ya. Lalu yang bermusyawarah itu hanya yang ada di Sakifah Bani Sa'adah saja. Yang lain nggak ikut-ikut. Ini zaman pengangkatannya Abu Bakar ya. Yang lain nggak ikut-ikut Pak. Termasuk Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu juga nggak ikut. Ali bin Abi Thalib itu dia menemani ya jenazahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dia hanya di situ. Dia tidak ikut musyawarahnya
pengangkatan pemimpin saat itu. Kalau sekarang Gibran kan. Lalu setelah itu terpilihlah Abu Bakar. Nah, jadi yang wajib itu yang mana? Ngangkat Abu Bakarnya itu. Ya, juga bukan prosesi pemilihannya. Ya, bukan prosesi pemilihan. Ya. Nah, ini konteksnya tadi Pak ya. Konteksnya dalam masyarakat Islam. Ya. Lambat Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, banyak tulisan. Jadi saya nggak terpancing kan Pak? Enggak. Nggak. Mau terpancing kalau gitu dikit lagi nih kan. Masuk ke politik sedikit. Banyak juga Bapak. Ya. Ini kan kenapa sebagian besar ulama, sebagian ustadz itu tidak berani menyampaikan pilihannya. Padahal kan tugas ulama, ustadz itu menyampaikan sesuatu hal yang baik untuk umat yang dipimpin, supaya jangan sampai salah. Kenapa dalam hal ini banyak ustadz tidak berani? Apakah tidak berani karena khawatir keselamatannya, atau memang dia sendiri punya kepentingan gitu ya untuk hal-hal seperti itu? Kenapa banyak seperti itu kan? Satu ulama itu sebenarnya tugasnya kan untuk menyampaikan hal yang baik ya. Kalau dilihat, apalagi Ustaz sampaikan, boleh dong kita merasa pilihan kita yang paling baik gitu ya, tapi bukan berarti yang lain itu jelek gitu. Kenapa nggak berani ngucapin? Misalkan Ustaz bisa ngucapin di sini, oh gini, ya kita anggap itu sesuatu yang baik. Kita juga punya pilihan ya, yang kita anggap baik juga gitu. Ini mancing saya lagi. Bisa. Nggak boleh sama orang DKM ya Pak Agus, kan nggak boleh ngomongin politik di masjid. Enggak, ini satu yang Oh iya. Sama orang DKM nya nggak boleh. Baru ngasih tema, udah dibredel. Ya Pak. Jadi emang itu masalah pilihan saja. Ya apakah kita menyebutkan nama gitu ya atau tidak. Tapi memang yang terpenting bagi ulama itu menyampaikan kriteria, ya kriterianya. Jadi kayak begini, kita mau memilih imam sholat nih, ya. Positioning ulama itu dia akan menyampaikan tentang kriteria untuk jadi imam, bukan menentukan siapa orang yang menjadi imam itu. Nah, jadi dia kalau positioning ulama itu adalah positioning menyampaikan kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh seorang yang akan menjadi pemimpin. Nah, cuma masalahnya memang ketidaktegasan selama ini itu terjadi ketika kriterianya ini diotak-atik, sesuai dengan kepentingan politik masing-masing. Jadi kriterianya ditarik-tarik, ya. Maka tadi saya contohkan misalnya kalau dia tidak sesuai, ini wanita nih yang bakal jadi pemimpin nih, kita serang saja dengan dalil lam yufliha qaumun walau amruhum imro'ah. Jadi wanita itu tidak benar untuk menjadi pimpinan tertinggi gitu misalnya negara. Ya. Tapi dalam urusan lain, ya, dia tidak menggunakan ayat-ayat yang lainnya. Nah, artinya seringkali walaupun mengutarakan kriteria, tapi kriterianya ini juga kriteria yang sesuai dengan kepentingannya. Nah, ini juga nggak benar gitu ya, nggak benar juga. Ya, kalau mau kriteria ya utuh aja. Ya, yang diinginkan oleh Islam itu seperti apa kriteria yang benar. Saya kemarin mendapatkan sebuah penjelasan yang cukup bagus yang memberikan sebuah permisalan ya tentang memilih pemimpin itu. Pemimpin itu seperti orang memilih pemimpin sholat katanya ya, jadi imam sholat. Yang pertama yang harus dilihat itu dari sisi pribadi dari imamnya itu sendiri, apakah memenuhi syarat atau tidak. Ya, kalau dia imam kepada jamaah yang laki-laki, dia harus laki-laki kan gitu kan. Dia harus muslim, harus laki-laki kan gitu kan. Dia harus bisa bacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi yang nggak kalah penting, ya, dia ini menjalankan rukun-rukun sholat. Nah,
Nah, ini dilihat dari apa yang akan dia kerjakan. Percuma nih, orangnya sudah sesuai dengan kriteria. Tapi begitu mau sholat, rukun sholat tidak dia laksanakan, gitu kan. Nggak sah sholatnya. Nah, jadi bukan hanya diri dari pemimpinnya itu yang dilihat, tapi apa yang akan dia lakukan. Ya. Makanya ajan dulu dia. Mulai dipikir kisi-kisinya udah mulai. Awal ya. Ajan. Tapi wudhunya salah. Tangannya nggak dibasuh. Imam Malik. Dia kombinasi. Tapi nggak semua begitu kan, Pak? Abdul Somad itu dia milih dia. Oh iya kan Ya, sebagian besar kebanyakan. Sultan Makmun juga milih tadi. Memihak dia, memihak. Itu bukan apa yang dikatakan minumnya beda-beda juga. Kita minum kita minum yang mana kayaknya kita minum skeptis ya. Biasanya kita anggap pakai A baik, kemudian minumnya ini, KIP juga baik, minumnya lawan lagi. Iya. Kita bingung kan sama-sama baik katanya. Kalau semuanya baik ngapain pemilu, Pak ya? Ngapain habis 70 triliun gitu ya? 74 triliun ya? Ya Allah. Mungkin kalau ada opsi begini, Pak, semua pemilih akan dikasih, kalau pemilu nggak jadi nih, dikasih duit 70 triliun bahkan bagi-bagi gitu ya. Mungkin orang milih, bodoh bagi-bagi aja deh gitu. Tapi presidennya tetap nggak mau saya. Nggak mau. Pertanyaan selanjutnya, kita tutup kajian kita kali ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah dan astagfiruka wa atubu ilaik. Semoga kajian kita kali ini bermanfaat buat kita semua dan menjadi ladang pahala untuk Ustadz. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.